dakwah saya justru masuknya ke segmen yang belum berani ke masjid. Kalau yang udah di masjid, yang udah ke masjid dulu, datang ke taklim saya, itu salah taklim. Kenapa? Mereka nggak butuh saya, mereka butuhnya ulama. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, ulama-ulama. Kalau yang datang ke saya, itu bukan orang yang pengen belajar ilmu, karena saya bukan orang yang berilmu, tapi pengen kembali ke Allah, cuma nggak tahu jalan. Itu yang terjadi. Mereka pengen pulang ke Allah, nggak tahu jalan, karena dakwah cuma di mimbar, nggak ada yang jemput mereka di luar. Dakwah kita di atas mimbar, dakwah kita di mihrab, indah, nyaman. Mereka di luar bingung pengen pulang ke Allah, maka saya keluar dari masjid, nyamperin teman-teman skateboard. Saya bilang baik-baik, kebenaran waktu itu ketua DKM-nya arsitek, orangnya baik banget, lembut. Pak, boleh nggak saya kasih kesempatan? Saya dikasih kesempatan 2 tahun, biar saya yang program. Oh boleh Ustaz, DKM memfasilitasi, mensupport, tidak intervensi di program saya. Siap Ustaz, oke. Bismillah. Tahun 2014 akhir kita mulai bikin kurikulum, konsep segala macam. 2015 awal kita mulai bergerak. 2016 Ramadan membludak sholatnya sampai ke depan. Lalu tetangga komen, Ustadz kebanyakan. Kalau tadi kedikitan, kalau sekarang kebanyakan. Benar nih, nggak mau lebih banyak lagi. Itu cuma 1-2 orang, yang lain gimana? Semua kan Ustadz jalan terus. Ya udah, tahun 2017 saya bilang insya Allah kita nutup jalan. Jadi depan masjid itu ada jalan panjang sekitar 150 meter panjangnya. Insya Allah kita tutup untuk sholat qiyam Ramadan 10 malam terakhir. Saya ngimamin. Apa yang terjadi? Benar, qadarullah, dimudahkan Allah. Saya cemburu dengan keadaan di Turki, di Alexandria, Mesir, kan ada tuh yang sholat sampai di jalan-jalan kan. Saya bilang kita bikin kayak gitu ntar di Bandung. Alhamdulillah 2017 tutup jalan dari ujung ke ujung. Sekitar 25.000 anak muda hadir untuk sholat qiyam Ramadan 10 malam terakhir. Jadi buat ayahanda dan ibunda yang nggak kenal Hanan Ataki, karena Hanan Ataki nggak pernah muncul di TV. Semua channel TV minta saya, tapi saya belum berjodoh, belum cocok masuk TV, merasa kurang ganteng. Kalau saya masuk TV, entar ilfil, orang lagi makan nggak enak makan, jadi saya nggak usah masuk deh, saya bilang. Berbagai macam acara TV, religi, kemudian tausiah segala macam minta. Saya bilang saya kayaknya nggak usah di TV deh, biar di sosmed aja. Kenapa? Segmentasi dakwah saya adanya di sosial media. Saya nggak merasa butuh TV waktu itu. Lalu kata teman-teman di TV kan bagus Ustaz bisa masuk TV. Saya nggak merasa lagi butuh, karena saya ada YouTube, saya ada Instagram, saya ada teman-teman yang siap bantu di sosial media. Insya Allah itu udah cukup buat saya. 1 minute booster, ngomong 1 menit, yang nontonnya sekian juta, udah cukup. Tausiah gini nih, yang nonton berapa ratus, berapa ribu, 2.000, 3.000. Perjalanannya jauh, dari Surabaya 4,5 jam, dari Bandung 2 jam naik pesawat, untuk menyampaikan cerita tentang hijrah. Tapi di sosial media saya duduk di rumah, bikin konten, ngomong, posting, yang nonton bukan 2.000, sekian juta, karena followersnya 9 juta, berarti minimal maksudnya biar nggak salah paham, karena saya pernah gini teman-teman, dulu saya kan pakai kupluk ya, sekarang udah hijrah. Dulu saya pakai kupluk, pakai topi. Kenapa Ustaz sekarang pakai peci? Udah hijrah. Kok bisa Ustaz ganti penampilan? Kalau di masjid saya pakai peci, kalau dulu di mana-mana saya pakai peci, salah juga. Pas ke masjid salah paham DKM. Diundang sama anak muda nih ke masjid. Saya udah datang duduk di depan, ketua DKM nanya, "Dek, Ustaznya udah datang?" Kan sakit hati ya. "Pak, saya Ustaznya." Terus dia ngeliatin kayak nggak percaya, ini orang nyantri di mana, belajar agama di mana, sana
Insya Allah saya nyantri 6 tahun. Saya belajar di Al-Azhar. Saya telaki juga di masjid-masjid. Ketika di Mesir, saya adalah mahasiswa dan murid favoritnya guru saya di Al-Azhar, namanya Dr. Ahmad Zaid. Beliau mengamanahkan saya dakwah anak muda ketika pulang ke Indonesia. Jadi belajar lumayan serius walaupun nggak pintar-pintar amat. Saya waktu kecil suka ikut musabakoh, sehingga sering dapat beasiswa. Musabakoh tingkat anak-anak nasional, alhamdulillah juara 1. Musabakoh 1 juz juara 1. Musabakoh 5 juz, 10 juz, remaja. Sampai di Mesir saya ikut acara audisi di TV Mesir. Nama acaranya tuh Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Sama orang-orang Mesir yang suaranya bagus-bagus, bacaannya bagus-bagus, kita audisi. Mulai kayak audisi mau ikut stand up comedy, mau apa dulu tuh mencari bakat ya, ikut di Mesir. Alhamdulillah dari sekian ratus yang ikut audisi, saya masuk 10 besar. Audisi lagi masuk 3 besar, audisi lagi juara 1. Alhamdulillah. Dikasih, karena saya dapat peringkat pertama, dikasih 20 episode acara di TV Mesir. Ngapain? Tilawah. Ditasmi langsung secara qiraat dan riwayat oleh seorang ulama yang paling tinggi derajat riwayatnya di Mesir, namanya Syekh Abdul Hakim. Sehingga beliau yang mentashih, yang menyimak bacaan saya. Ini wakaf di sini, karena Nabi dulu wakafnya di sini, nggak boleh wakaf di sini. Walaupun nggak salah, tapi nggak wakafnya Nabi. Nabi wakaf di mana? Oh, di sini wakafnya Nabi. Bagaimana cara Nabi mengucapkan huruf wahwa atau wahwa itu beda. Sehingga kita gini baca Quran teh. Saya pikir baca Quran yang penting lancar. Ternyata nadanya aja ada riwayatnya dari Nabi. Wakafnya ada riwayat dari Nabi. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan di dakwah anak muda? Kenapa nggak milih dakwahnya umum aja di TV? Dakwah saya justru masuknya ke segmen yang belum berani ke masjid. Kalau yang udah di masjid, yang udah ke masjid dulu, datang ke taklim saya, itu salah taklim. Kenapa? Mereka nggak butuh saya, mereka butuhnya ulama. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, ulama-ulama. Kalau yang datang ke saya, itu bukan orang yang pengen belajar ilmu, karena saya bukan orang yang berilmu, tapi pengen kembali ke Allah, cuma nggak tahu jalan. Itu yang terjadi. Mereka pengen pulang ke Allah, nggak tahu jalan, karena dakwah cuma di mimbar, nggak ada yang jemput mereka di luar. Dakwah kita di atas mimbar, dakwah kita di mihrab, indah, nyaman. Mereka di luar bingung pengen pulang ke Allah, maka saya keluar dari masjid, nyamperin teman-teman skateboard, nyamperin teman-teman BMX. Saya bilang, ajarin saya dong cara main skateboard. Akhirnya saya main skateboard. Ustadz pertama di dunia skateboarder. Lalu setelah skateboard, saya pengen belajar surfing, ngambil ombak. Pergi saya ke selatan, yang ombaknya gede-gede. Saya bilang di sana tuh ada atlet surfer dari Jawa Barat, juara dunia juga. Saya bilang ke dia, ajarin saya pedal dong, gimana cara pedal. Akhirnya diajarin. Siangnya kita main ombak, ke gulung, ke luar biasa. Sampai saya pernah tuh dapat ombak 4 meter tinggi. Dia aja juara dunia, takbir. Saya, innalillah. Allahu Akbar kata dia. Dia kan pedalnya cepat. Saya udah nggak bisa pedal. Innalillah. Ke gulung, keseret ke bawah sampai ke pantai. Ketika saya keluar dari ombak di pantai, ini udah habis berdarah. Pret bro, gaya gitu, cowok banget lah ya. Siangnya mereka ajarin saya pedal. Malamnya untuk pertama kalinya mereka ngadain tahajud bareng di pantai. Masuk ke komunitas surfing, masuk ke geng motor. Di Bandung geng motor, 1 geng motor 50.000 orang, ada 4 geng motor. Kerjanya tarung, bacok-bacokan, begal. Geng motor beda sama klub motor ya. Kalau klub motor kan senang motor ya. Ada klub motor gede, misalnya Harley, ada klub NMAX, ada klub New, ada klub apa misalnya kan ya. Senang motor, touring, itu klub motor positif. Tapi kalau geng motor bukan senang motor, senang tarung. 200.000 anak muda dari mulai SMP sampai S3. Ada geng motor yang S3 Ustaz? Ada. Dokter komunikasi, dokter manajemen, tapi geng motor ada juga.
Karena di Bandung itu menjadi semacam culture-nya anak muda. Kalau nggak masuk dalam geng motor rasanya dia nggak gaul. Masuk kita ke situ. Saya datangin tokoh-tokohnya yang dulunya masih bawa pistol. Namanya juga gangster kan? Anak buahnya salah dikit tembak. Saya datangin, Kang, belajar bareng yuk. Saya datangin tokoh yang paling saya anggap nih kayaknya mudah nih diajak, nggak bisa langsung ke yang paling tinggi. Datang 1, 2, 3. Akhirnya kita bikin kegiatan. Salah satu nama geng motornya Briges. Kita bikin nama kegiatan Briges Berzikir. Wah, keren. Datang, saya pikir yang datang paling 100 orang karena gak dapat izin. Kan takutnya nanti kan kacau nih, soalnya ada musuhnya, XTC. Kalau Briges sudah ngumpul, ntar XTC datang kan bisa bahaya. Akhirnya polisi tidak memberikan izin. Nginep kita di kantor polisi malam itu supaya dapat izin besok acara Briges Berzikir. Saya ngundang Ustadz almarhum Arifin Ilham. Waktu itu saya belum punya sosial media, saya belum punya Instagram, jadi saya masih main di belakang memprogram. Ustadz Arifin kita undang, datang berzikir nih. Berapa coba anak Briges yang datang? Lebih dari 3.000 anak geng motor berzikir. Tahun berapa Ustadz? 2015. Awal kita membuat tren hijrah. Kok bikin tren sih? Yang nggak paham metode dakwah mungkin mengira kok bikin tren, bukan bikin pesantren. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya cuma guru ngaji biasa, seorang dai biasa. Saya merasa belum punya kemampuan membuat pesantren, tapi saya pengen berdakwah. Gimana caranya? Akhirnya saya nggak bikin pesantren, saya menyebarkan pesan lewat tren. Namanya pesan _ tren pakai D. Kalau diucapin pesantren, oh pondok pesantren, bukan pondok pesantren, bikin tren. Tren apa yang kita bikin? Hijrah. Yang tadinya hijrah cuma dibahas ketika tahun baru Islam, sejak 2015 hijrah menjadi lifestyle-nya anak muda dan masif di seluruh Indonesia. Berbondong-bondong. Tahu nggak ayat tren di Al-Quran itu mana? Ada loh, ayat tren di Al-Quran itu ada. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Berbondong-bondong, masif, berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas, itulah tren. Dakwah kita harus kayak gitu, kalau nggak kalah sama sosmed, sama TikTok. Angkat tanganmu Basti. Trending, dengarkanlah. Trending sekarang, apalagi segala macam pargoy ya kan trending tuh. Masa dakwah nggak trending? Kita bikin tren dakwah, tapi ada metodenya. Ini nggak asal-asalan. Teman-teman banyak yang ngikutin tapi nggak paham metode membuat tren itu kayak gimana. Kita punya kurikulumnya, metodenya gimana. Kenapa? Biar anak-anak muda ini positif hidupnya, nggak jadi gangster lagi. Karena ketika hijrah, dampaknya tuh bukan cuma spiritual, dampak sosialnya konkret loh. Tadinya begal jadi taubat, kan konkret dampak sosialnya, kriminal berkurang, jadi positif. Akhirnya hijrahlah 4 geng motor ini. Nggak 100% sih, tokoh-tokohnya, beberapa pengikutnya hijrah. Setelah hijrah, bulan Ramadan tahun 2018 kita bikin deklarasi mu'akhad, persaudaraan, mu'akhad bainal Briges wal XTC, mu'akhad baina Munrekers wal GBR, mu'akhad, saudara. Setelah mereka bersaudara, akhirnya geng motor berubah nama menjadi ormas. Tadinya kan komunitas, tidak resmi, lalu menjadi ormas yang resmi. Dan untuk pertama kalinya di dalam ormas geng motor itu ada divisi dakwah. Mulailah mereka belajar ngaji, tahsin, alif bata. Itu yang kita lakukan, nggak muncul di TV. Buat anak muda pasti nggak asing lagi ya tentang tren hijrah, karena anak muda mainnya ini di sini adanya. Dia ada di layar besar, ada di layar kecil. Mungkin bagi yang udah lebih senior, mainnya layar besar. Kalau anak muda mainnya layar kecil. Beda mainan, beda referen, bahasa resminya beda referensi. Akhirnya hijrah nih, kita persaudarakan. Setelah selesai mu'akhad bainal geng motor, agenda berikutnya mu'akhad bainal supporter bola. Itulah dakwah konkret, bukan cuma ceramah, harus diprogram perubahan itu. Karena
Karena dalam definisi saya, dakwah adalah memprogram perubahan, bukan menceramahi orang. Ceramah hanya salah satu instrumen dakwah, tapi definisinya dakwah itu memprogram perubahan. Masuk ke supporter bola. Saya pengen punya mimpi muakhad baina Aremania wa Bonek. Muakhad baina Bogota Viking wa The Jack. Kan itu simbol supporter bola yang cukup besar, walaupun di banyak daerah juga besar, tapi ini kayak simbolik karena sering terjadi insiden kan. Ada yang harus masuk dakwah ke situ untuk muakhad. Bukan cuma ceramahin mereka. Gimana cara mereka bersaudara? Mulai masuk yang terdekat dulu, Viking Boboto. Saya cari Panglima Viking. Namanya Yana Bool. Setelah hijrah ganti nama Yana Umar. Keren. Sekarang kalau cari akunnya udah gak ada Yana Bool, adanya Yana Umar, udah hijrah. Ketika Kang Yana Umar udah hijrah, ngaji bareng, Boboto juga hijrah. Setelah Boboto hijrah, akhirnya pas tanding bola, mereka nggak mau lagi ninggalin sholat. Caranya gimana? Kita sediakan sholat portable di luar stadion. Tapi tanding bolanya masih menjelang maghrib. Akhirnya karena ini sebuah basis sosial, mereka minta ke penyelenggara liga, kalau tanding kandang, kami pengen Persib itu mainnya setelah maghrib. Dikabulkan, akhirnya mereka bisa sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, ini saya ulangi lagi, bukan semuanya ya, karena kalau semuanya terlalu perfect lah. Tapi banyak yang seperti itu, ada ribuan. Setelah mereka sholat maghrib masuk ke stadion, untuk pertama kalinya dulu tahun 2017-2018 di stadion itu sebelum tanding bola mereka baca Al-Fatihah satu stadion. Setelah baca Al-Fatihah, sholawat dulu satu stadion. Setelah itu baru yel-yel masing-masing kesebelasan. Wah, itu setelah Al-Fatihah dan sholawat. Ketika mau dipersaudarakan tahun 2020, qadarullah pandemi. Akhirnya tertunda, nggak bisa ngumpulin orang, nggak bisa bikin crowd event, pandemi ini. Jadi saya kalau bikin sebuah kegiatan pasti ada agenda-agenda sosialnya di situ, agenda kepemudaannya supaya mereka lebih positif. Kita berharap kalau udah muakhad, udah bersaudara, nggak ada lagi yang pukul pakai balok di luar stadion, kan gitu kan? Dilemparin batu, dipukul pakai balok, dihajar ramai-ramai sampai wafat. Kan nggak indah kita ngeliat ini, sedih banget kita ngeliat pemuda dengan kondisi seperti ini. Siapa yang harus bertindak? Nggak cukup aparat keamanan, nggak cukup dinas sosial, dakwah turun. Sehingga akhirnya berkurang, nggak hilang, berkurang. Minimal mengurangi kemungkaran. Itu kemenangan yang didapatkan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Muakhad bainal muhajirin wal ansar. Apa semangat Ansor yang digambarkan di dalam ayat 9 surat Al-Hasyr? Semangatnya adalah yuhibbuna man hajara. Mereka mencintai orang yang berhijrah. Itu semangat pertama. Pengen jadi Ansor, cintai orang yang sedang berhijrah. Apapun bentuk hijrahnya selama positif. Hijrah pribadi, hijrah keluarga, hijrah tempat, hijrah perilaku, hijrah status, hijrah pekerjaan. Cintai mereka. Anak muda yang pengen berhijrah, Pak, kami pengen berhijrah, pengen belajar Al-Quran. Kami selama ini nggak pernah bisa khatam Al-Quran karena nggak lancar baca Quran, bahkan nggak bisa baca. Kami pengen rasanya bulan Ramadan itu khataman, malam 27 Ramadan khataman. Boleh nggak kami komunitas hijrah belajar di masjid? Masjid Ansor jadinya. Yaudah deh, nggak apa-apa nak, silakan belajar di sini. Butuh apa kalian? Kami support totalitas. Yuhibbun, mencintai orang yang berhijrah. Jangan malah kalian siapa? Dari mana? Kalian bukan orang sini dan seterusnya. Jangan gitu. Kita mencintai mereka. Itulah semangat Ansornya para sahabat yang Allah ridho di dalam surat At-Taubah. Satu, yuhibbun. Yang kedua apa? Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Nggak ada kepentingan. Tidak ada hajah, kepentingan. Wah, ini kayaknya banyak anak muda, bisa saya jualan bakso di depan. Wah, kayaknya banyak taklim, bisa saya jualan sate. Boleh nggak? Boleh. Tetapi dia bukan Ansor, dia pedagang namanya. Dia bukan Ansor, tapi dia pedagang. Dan nggak salah jadi pedagang. Tapi kan nggak dapat keistimewaan menjadi Ansor kan? Kalau mau jadi Ansor, la yajiduna fi sudurihim hajah, tidak ada kepentingan apa-apa, murni karena mencintai dan ingin menolong orang yang berhijrah.
Al-Quran. Yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang paling tinggi, itsar. Apa arti itsar? Mendahulukan orang muhajirin daripada dirinya walaupun dia juga butuh. Itu itsar. Luar biasa. Kita sebagai warga sekitar masjid, gara-gara anak muda ramai di masjid, kita itsar. Dek, parkir di depan rumah ibu aja, parkir depan rumah saya aja. Padahal biasanya kita nyaman, nggak ada yang parkir depan rumah. Tapi karena kita mencintai orang yang sedang berhijrah, kita jadi ansornya. Ya udah, silakan parkir di sini. Nanti kalau udah beres, yang rapi ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Silakan bubar baik-baik. Itu ansor. Kita persilakan mereka, bukan malah kita membuat mereka merasa nggak nyaman. Itulah semangat ansor yang ada di surat Al-Hasyr. Saya bikin taklim awalnya di Al-Latif Bandung. Masjidnya cuma 30 orang taklimnya selama 8 tahun. Dari 2006 sampai 2014. 8 tahun yang hadir 30 orang. Kalau Persib lagi main, pengajian libur. Nobar depan masjid. Ustaz, malam ini libur dulu. Kenapa? Persib lagi main. Oh siap, nonton bareng. Selesai. 30 orang. Yang hadir 30 orang. Kata ketua DKM, Ustaz gimana ya biar anak muda ramai. Itu sebelum 2015 ada tren hijrah. Gimana ya biar masjid ramai, biar anak-anak muda senang ke masjid. Pak, mau masjidnya ramai? Serius. Beri saya kesempatan 2 tahun, saya bilang. Biar saya memprogram. Karena selama ini kan yang memprogram DKM, bukan ulama. DKM itu dulunya mantan pejabat, mantan orang hebat, mantan pengusaha, bukan ustadz. Bukan ustadz. Dia tidak mampu memprogram dakwah. Harusnya dia menjadi ansor dakwah, bukan programmer dakwah. Saya bilang baik-baik. Kebenaran waktu itu ketua DKM-nya arsitek, orangnya baik banget, lembut. Pak, boleh nggak saya kasih kesempatan? Saya dikasih kesempatan 2 tahun, biar saya yang program. Oh boleh Ustaz. DKM memfasilitasi, mensupport, tidak intervensi di program saya. Siap Ustaz. Oke. Bismillah. Tahun 2014 akhir kita mulai bikin kurikulum, konsep segala macam. 2015 awal kita mulai bergerak. 2016 Ramadan membludak sholatnya sampai ke depan. Lalu tetangga komen, Ustadz kebanyakan. Kalau tadi kedikitan, kalau sekarang kebanyakan. Benar nih, nggak mau lebih banyak lagi. Itu cuma 1-2 orang. Yang lain gimana? Semangat Ustadz, jalan terus. Ya udah. Tahun 2017 saya bilang insya Allah kita nutup jalan. Jadi depan masjid itu ada jalan panjang sekitar 150 meter panjangnya. Insya Allah kita tutup untuk sholat qiyamul Ramadan 10 malam terakhir. Saya ngimamin. Apa yang terjadi? Benar, qadarullah, dimudahkan Allah. Saya cemburu dengan keadaan di Turki, di Alexandria, Mesir kan ada tuh yang sholat sampai di jalan-jalan kan. Saya bilang kita bikin kayak gitu ntar di Bandung. Alhamdulillah 2017 tutup jalan dari ujung ke ujung. Sekitar 25.000 anak muda hadir untuk sholat qiyam Ramadan 10 malam terakhir. Yang bikin saya ini tahajud binimah ya, semangat. Yang bikin saya happy apa? Yang sholat itu tatoan. Kalau yang sholatnya jidatnya hitam, saya nggak happy. Kenapa? Dia emang ahli ibadah. Dia nggak saya bikin program juga udah cari masjid sendiri kan, orang solih. Tapi ini adalah yang tatoan, perempuannya nggak berhijab. Saya senang kalau yang datangnya nggak berhijab. Ada yang datang gini nanya ke saya, Ustaz, saya pengen ikut taklim tapi saya belum berjilbab, boleh? Boleh taklim ya, bukan boleh nggak berjilbab. Tapi nggak perlu diperjelas, saya bilang boleh. Dalam hati saya boleh taklim. Kan nggak harus berjilbab untuk taklim, supaya nanti setelah dia taklim berjilbab kan gitu kan tujuannya. Oh bisa, masuk aja. Pas dia mau datang ke masjid kita udah siapin di masjid itu. Siapin mukena, siapin jilbab. Jadi yang cewek-cewek, ladies, bestie yang datang belum berjilbab, Mbak silakan pakai ini. Mau yang warna apa? Oh yang ini aja, yang pink. Ini aja yang warna-warni. Ini aja yang ungu. Saya galau mana yang mana ya? Ya bebas yang mana aja. Datang pakai. Pulangnya gimana? Bawa pulang. Benar, dibawa pulang. Enggak kita minta. Jangan Mbak, jilbabnya ketinggalan, punya kami loh. Mana itar? Kita sedang menolong orang berhijrah, jangan hitungan dong.
Mbak, itu jilbab punya masjid loh. Masjid sediakan untuk mereka. Memangnya pakai jilbab cuma di masjid? Di rumah pakai dong, ya udah kasih. Biar dia pakai sampai ke rumah, kan gitu kan? Jangan diminta lagi. Mau kena, terus mau kena gimana? Mungkin dia selama ini nggak pernah punya mukena karena nggak sholat. Gara-gara dapat mukena dari masjid, dia sholat di rumahnya. Udah kasih aja. Alhamdulillah akhirnya senang ke masjid. Ini masjid kok youth friendly banget ya, anak muda banget. Apa indikasi masjid yang anak muda, masjid youth friendly? Satu, banyakin colokan listrik. Itu tanda-tanda masjid youth friendly, masjid anak muda, banyakin colokan listrik. Kenapa? Biar bisa ngecas. Ini walaupun canda tapi serius, benar. Akhirnya saya bilang ke Pak Ketua DKM karena beliau ospek, Pak boleh nggak dibanyakin colokan listrik, setiap 1 meter 1 colokan listrik. Kenapa Ustaz? Bapak tahu nggak kenapa anak-anak muda betah di warung kopi, di kafe? Karena di sana ada colokan listrik. Oh benar Ustaz, akhirnya bikin banyak colokan listrik. Anak muda pasti ngambil bagian-bagian yang sini. Bareng dong. Pas kerebutan colokan listrik kita sediakan terminal. Akhirnya 1 colokan 5 HP. Udah mulai ramai tuh masjid karena masjidnya masjid youth friendly, masjid anak muda. Yang kedua, masjid youth friendly itu ada kafenya. Saya diprotes, Ustaz sesat. Kok di masjid ada kafe katanya? Saya nanya ke teman-teman yang protes, boleh nggak kalau di sebelah masjid ada kantin? Boleh kalau kantin. Kantin itu bahasa anak muda kafe. Beda istilah doang, yang satu pakai istilah kantin, yang satu pakai istilah kafe. Sama, tempat ngopi. Cuman bahasa yang lama kantin, bahasa baru kafe. Jangan selalu underestimate dengan lifestyle anak muda. Asal kafe jadi negatif, gaul negatif. Kata siapa gaul itu negatif? Ustadz gaul berarti ustadz setan, karena gaul itu nama setan. Gaul nama setan. Bentar, gaul itu sunnah Nabi. Emang ada hadisnya? Ada. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, coba kalimatnya. Mukmin yang bergaul dengan manusia, bukan dengan mukmin doang, manusia, siapa aja. Mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar atas gangguan mereka, ketidaknyamanan dalam bergaul, itu lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Berarti mukmin gaul itu lebih keren selama gaulnya positif. Makanya saya bilang, jadilah anak muda gaul. Protes lagi, benar nih ajarannya. Ngaji di mana dia? Artinya itu yang kita lakukan dalam program hijrah. Jadilah kita bikin bukan kafe tapi pakainya food truck. Food truck itu apa, Ustaz? Jenis hewan apa itu? Food truck adalah truk makanan. Truk makanan itu kayak semacam tenan, kayak gerobak. Oh, gerobak bahasa sederhananya. Gerobak kafe, gerobak kopi. Gimana caranya? Saya kolaborasi dengan beberapa kafe yang ada di sekitar masjid, karena masjid ini ada di tengah kota. Saya cari 7 kafe. Saya datangi mereka, saya ngobrol. Mau nggak branding? Saya punya jamaah yang kalau kajian itu ribuan. Seminggu kajian itu minimal 3 kali. Sering banget ramai. Dan setiap malam yang datang ke masjid itu walaupun nggak ada kajian sekitar 500 sampai 1000 orang. Mau nggak branding, marketing? Oh mau. Gimana caranya? Ya udah, kalian buka food truck, buka tenan, buka gerobak kopi di depan masjid secara bergiliran. 1 malam 1 kafe. Kasih mereka seberapa yang kalian mau. Tapi kalau boleh kami menyarankan, berikan setiap malam itu 50 cup kopi gratis. 50 cup kopi gratis. Tahu nggak yang datang di situ siapa aja? Ada Muzammil yang punya follower sekian juta. Nanti ada lagi influencer siapa. Mereka kalau lagi makan di situ ngonten. Ketika mereka ngonten, nama brand kafe kamu dikenal orang, ke lapor.
posting gratis, nggak perlu endorse, nggak perlu brand ambassador. Oh gitu ya? Iya, saya pakai ilmu marketing. Mau 7 kafe. Akhirnya setiap malam ada food truck di depan masjid. Modelnya macam-macam, ada yang pakai VW kombi, ada yang benar-benar cuma gerobak es krim aja tapi didandanin sampai indah. Pokoknya menarik aja di depan masjid. Setiap malam 50 cup gratis. Siapa yang bisa minum itu? Yang ngaji di masjid, yang ikut program tahsin, yang ikut program taklim, sambil ngaji silakan ambil kopi gratis di depan. 50 doang ya. Lebih dari itu silakan bayar. Tapi yang terjadi bukan rugi, justru untung. Karena terhadap orang yang support dakwah, orang lain pada respect. Ya udah, saya akan datang ke kafe itu kafe support dakwah. Jadi ramai, akhirnya banyak yang daftar pengen ngasih kopi gratis depan masjid. Jadi dari satu malam satu kafe, akhirnya lebih dari satu kafe. Masjid anak muda. Bikin apa lagi di depan? Bikin acara. Namanya Tauhid Fest. Ini belum ada Hijrah Fest. Belum ada Hijrah Fest. Kita pertama yang bikin istilah festival dalam dakwah. Tadinya kan dakwah itu tabligh akbar ya. Akhirnya jadi festival. Ramai ternyata anak muda berbondong-bondong. Kenapa? Saya pengen ada juga gantinya Kick Fest. Kick Fest itu festival clothing di Bandung yang terkenal banget. Jadi kalau udah Kick Fest itu anak-anak muda pada belanja clothing segala macam, dari mulai brand lokal sampai brand internasional. Itu Kick Fest. Kita bikin Tauhid Fest. Ngapain di situ? Selain belajar tentang tauhid, mereka juga bisa belajar tentang Islam secara lebih luas lagi. Masjidnya anak muda. Itu yang dilakukan Nabi, lebih daripada itu di Masjid Nabawi loh. Jadi Masjid Nabawi itu bukan tempat sholat doang, pusat peradaban. Itu terjadi setelah hijrah. Kesimpulannya, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dapat kebaikan dalam hidup secara personal ataupun kolektif, pribadi ataupun bangsa, yuk hijrah. Gak usah takut untuk hijrah. Udah, bismillah deh.